Makanya hari ini kita bahas supaya kita tidak tertipu. Bagaimana kalau kita sudah tertipu, kita harus bagaimana? Coba deh tadi lihat yang contohnya tadi ada 25.000, 38.000 seperti itu kan. Tas bermerek lah, baju lah. Di App Store, Play Store itu ada aplikasi yang bisa bikin stroke. Hai Sobat List, welcome to Journalist. Kali ini saya akan bahas mengenai online shopping. Hayo Sobat List ngaku siapa yang hari gini masih belum pernah online shop. Antara happy dan apa nggak ngerti. Kalau saya sendiri 99,9% kayaknya kalau belanja pasti online. Karena nggak ribet, tinggal klik-klik pakai tombol aja udah meluncur barangnya. Nah, kali ini saya masih mengundang sang expert di dunia digital perbankan yang pasti ada hubungan sama online shop, yaitu Ibu Wani Sabu. Beliau adalah EVP Sentral Layanan Digital Halo BCA. Hai Bu Wani, datang lagi ke semangat Journalist. Iya, hari ini kita mau bahas yang ringan dan lucu tapi menakutkan, tapi perlu tahu. Perlu tahu. Oke, saya mulai dari online shop deh ya Bu Wani. Ya. Karena saya sendiri kan customer online shop nih, 99% ya. 99% loh ya. Sama. Aplikasi banyak banget tuh kayak di handphone, apa juga ada ya kan. Mau yang buat makanan ada, buat pasar ada, buat baju apapun. Ada. Bahkan anak saya lebih keren lagi. Mami, besok mau ada tugas ya kan? Aku belum ada ini. Ngomongnya udah jam 9 malam. Coba mau cari di mana? Mesti beli ke toko buku. Bukalah itu si abang ojol. Untung ada, cus langsung datang. Tapi terlepas dari kemudahan-kemudahan yang ada, pasti harus banyak yang kita aware, benar ya Bu ya? Kira-kira bisa sharing gak sih ada cerita-cerita ya mau yang lucu atau yang aneh dan kayaknya aduh kok bisa gitu? Iya. Pasti banyak deh Bu Coba Ani. kita tanya dulu ke Sobat List. Ada yang pernah tertipu? Tadi Lisa Saya melakukan satu pengakuannya pernah tertipu. Nah, sebenarnya aman nggak tadi ya? Sebenarnya aman-aman saja kok, Lis. Tapi cuman apakah banyak pengaduan? Nah, kan biasanya transfernya biasanya nasabah BCA transfer pakai rekening BCA itu memang peringkat pertama adalah penipuan online. Oke. Tadi jadi apa-apa? pengaduan banyak kayak penipuan ya. Iya, case-case online, bisa belanja online, bisa juga arisan online. Arisan online. Ada juga pacar online, ada Pacar juga. online. Terus Lewat minta pulsa gitu. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi kita harus tahu nih, kita aman nggak sih? Ya sebenarnya aman lah, Lis. Cuman kita kok pernah kena. Biasanya kalau yang nggak pernah kena itu sok-sokan. Lu sih kenapa cupu sih? Makanya kena. Kalau sudah kena 300. Berarti belanjanya kurang banyak masih. Kalau 300.000 aja kita tertipu, rasanya nyesek kan ya Sobat Lis. Makanya hari ini kita bahas supaya kita tidak tertipu. Bagaimana kalau kita sudah tertipu, kita harus bagaimana? Iya. Rasanya kan nggak rela gitu ya uang kita diambil oleh si penjahat tersebut. Iya. Nah, kira-kira apa aja yang harus diketahui untuk online shopping itu aman? Iya, biasanya kita lihat kan toko ini, nama tokonya apa sih? Mungkin Lisa lihat, wah toko baju apa kayaknya terkenal. Ada apa misalnya dress titik-titik gitu kan. Kayaknya terpercaya gitu. Nah, mereka penjahat-penjahat ini sangat pintar membuat nama. Nah, waktu zaman-zaman COVID, mereka pakailah nama Apotik 24, Kimia Farma 088, jual obat COVID tuh biasanya. Ya, jual obat-obat COVID, oksigen. Nah, seperti itu. Kemudian sekarang dia tahu kebiasaan ibu-ibu kayak kita, kan udah nggak keluar negeri lama nih, tas udah teriak-teriak memanggil-manggil untuk mengganti tas gitu kan, beli tas, tapi kita kan nggak keluar negeri. Nah, mereka
mereka sekarang jualan tas. Nah, ya kan branded, ada Megastore, LV lah, Chanel lah, memanggil Lengkap deh. ibu-ibu gitu kan kita. Nah, sebenarnya kita waktu mau belanja online itu agak ini. Tenang dulu deh. Jangan euforia terlalu deh. Jangan high. pengen, aduh Sabtu ini ada pesta, baju ungu, tas ungunya belum ada gitu ya. Euforia. Terus kita ibu-ibu kan suka lihat harga ya, selisih beda 100.000 aja. Aduh, langsung Oleng. berpindah hati gitu ya. Nah, kita harus lihat nama, jangan dipercaya karena bikin Instagram gitu kan gampang. Yang penting kita banget. punya email, kita bikin Iya. aja. Biasanya lihat apa lagi, pokoknya nama jangan terlalu dipercaya ya. Followernya banyak apa enggak biasanya? Nah, lihat follower nih, biasanya Sobat Lis lihat follower, ibu-ibu lihat follower. Udah puluhan ribu, udah juta. Betul gitu. Nah, follower itu juga jangan dipercaya. Coba deh tadi lihat yang contohnya tadi ada 25.000, 38.000 seperti itu kan. Tas bermerek lah, baju lah. Nah, kita jangan percaya follower karena follower itu bisa dibeli. Iya. Nah, follower Dan itu bisa gampang dibeli. banget beli follower ya katanya Betul, ya. coba deh lihat like-nya. Masa follower 35.000 yang like cuman 20 gitu, 5 SMS satu. Iya kayak gitu kan. Jadi follower jangan dipercaya. Terus mereka juga pinter bikin konten loh. Oh, bajunya bagus-bagus, Iya. tasnya kayak fotonya keren-keren. Iya, kata-katanya juga bagus gitu kan. Kita kesannya rasanya ini nggak menipu deh, Iya, misalnya. kayaknya asli deh Ya, gitu ya. Kimia Farma 088 misalnya menjual tabung gas hanya boleh beli 2 saja, harganya 500.000. Yang zaman dulu gitu kan, dulu aja 2 juta. Iya. Mas, kalau dia mau nipu masa cuma jual 2 tabung gas Iya, gitu, iya, iya. tabung oksigen. Kok tabung gas, tabung oksigen, kan nggak mungkin gitu ya. Nah, sebenarnya itu cuman pancingan, tapi setelah karena murah kita gitu ya. WA sama dia udah beda. Boleh beli 100 tabung nggak Pak? Oh boleh. Untuk apa Kak? Untuk donasi untuk kakak yang cantik dan baik hati boleh. Kita langsung pingin Jatuh beli, hati. langsung dipanggil Cuma dia kakak doang aja. yang boleh gitu kan. Langsung lah itu tertipu. Ibu-ibu juga sekarang tren setelah jual beli online itu, yang kedua adalah tipu-tipu arisan online. Arisan online itu gimana sih Ibu-ibu caranya? lagi kan, adalah bisa di WA, bisa di Instagram, yuk arisan online gitu. Nah, kita biasanya lihat followernya oke, arisan ibu-ibu keren atau apa namanya gitu. Terus kita biasanya lihat apa? Testimoni ya, foto-foto. Ya testimoninya gimana? Bagus banget tuh. Mereka tuh udah sindikat gitu, Lis. Testimoninya juga oke. Jeng, terima kasih ya Jeng. Baru setor 3 kali Jeng, udah dapat 100 juta Jeng. Oh, gitu kan. Terus kita yang lagi butuh duit ya, Lis. Waduh, mana tahu kita baru setor dapat 100 juta. Kita setor 2 kali, 3 kali kok belum tarik. Kita mulai ragu nih. Tapi kalau kita mau tarik, duit kita hilang kan? Akhirnya kita lanjut 4 kali, 5 kali, 6 kali. Itu tidak bakalan ada tarik. Nah, Sobat Lis, Itu sumbangan namanya. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Kita aja arisan dengan teman kita yang tatap mukanya bisa dibawa lari duit kita. Gimana di online nih ya? Apa Yang kita kabar? apa kabar? Duit kita bisa dibawa lari. Itu arisan online juga tuh banyak yang kena. Tadi saya sebut pacar online. Nah itu gimana tuh pacar Ya online? itu Minta gara-gara dibeliin kita mobil barang apa gitu. COVID, stay at home. Lihat dong Facebook, kenalan, ketemulah wajah. Sekarang suka pasangnya wajah-wajah Masuk Korea. Aduh, itu banyak banget tuh yang mau add iya. jadi friend. Betul kan, wajah-wajah Korea. Akhirnya tertipu lah seperti itu. Dulu juga ada zaman robot-robot, ketipu juga dari situ. Oh, kalau Waktu itu. generasiku bukan wajah Korea, wajah bule-bule. Itu juga banyak. Sekarang Yang generasi udah senior kan yang dipasang kan. Lisa, Korea-Korea. Korea, seperti itu. Oke, nah sekarang kalau misalnya mereka supaya nggak tertipu tuh harus gimana? Nah, biasanya kan udah tertipu nih. Nah, tertipu, aduh. Biasanya kalau udah tertipu tuh nyesek, ya kan? Sobat Lis yang pernah tertipu nyesek kan? Nah, terus gimana? Langkah pertama kita apa gitu? Biasanya kalau kita lihat, orang kalau tertipu itu curhat.
Tahu nggak sih tante, aku tadi tertipu, tahu nggak bu? Tadi aku tahu nggak sih teman-teman, hai guys, yang gitu-gitu ya. Semua Di grup aku tertipu. Sebenarnya langkah pertama itu selamatkan uangmu, sayang dong. Selamatkan uangmu, jangan curhat-curhat dan segala macam dulu. Cara selamatinnya gimana uang kita? Kita harus inget nih. Kan kita transfernya pakai rekening kan, misalnya rekening BCA lah kita contohnya. Kita harus segera telepon ke Halo BCA. Nomornya yang benar tapi 1-500-8-nya 3 kali. Nggak ada embel-embel depan. Betul. Terus kita atau datang ke cabang, tapi telepon kontak center Halo BCA sih paling cepat. Atau kau bank lain ya kontak centernya si bank lain. Misalnya kau tertipu, Wani tertipu, saya tertipu. Belanja sesuatu, transfernya ke rekening bank lain. Sobat Lis harus telepon yang ke bank lain itu atau ke Halo BCA. Teleponlah ke Sobat Lis itu nasabah mana? Kalau nasabah BCA, teleponnya ke BCA. Bukan transfernya from ya, dari mana ke mana, bukan telepon ke yang penerima. Jadi biar segera bisa tadi kan bilang di-blok. Selamatkan danamu terlebih dahulu. Nah, kalau dananya masih ada di bank itu bisa dikembalikan loh. Kalau ada, kalau tidak ada ya apes. Ya mau kembaliin pakai uang siapa gitu ya. Nah ini juga ada tips sih, kalau misalnya kita rekeningnya BCA, kita minta aja transfernya juga ke BCA. Jadi kalau ada apa-apa kita blokirnya cepat. Tapi misalnya tadi transfernya ke bank lain, BCA nggak bisa blokir bank lain. Jadi caranya tuh jadi agak manual. Bisa tapi lebih butuh waktu. Ya saya harus email dulu, tim saya email dulu ke bank tersebut, seperti itu. Tuh, jadi kalau misalnya udah ketipu, jangan curhat dulu. Jangan curhat. Pokoknya dulu. action kontak center selamatkan yang tersisa-sisa. Betul. Bukan berarti kita transfer terus tenang-tenang mereka nggak bisa ngambil ya. Yang namanya penjahat apa juga bisa. Iya kan. Kadang-kadang kita kan berpikir, oh nanti tinggal minta balikin aja dari BCA. Waduh, tapi lapornya 3 hari kemudian. Nggak bisa loh. Kalau dananya udah diambil, udah nggak bisa dibalikin gitu ya. Udah diambil orang seperti itu. Jadi segeralah lapor. Jadi jangan menganggap BCA kan tahu siapa yang ambil uang saya, nanti BCA tinggal tagih. Nah, itu juga banyak pemikiran seperti itu, Lis. Ya kali kalau customer cuma 10 ya. Iya. Kalau dulu masih iya loh. Dulu penjahatnya masih masih standar, masih pakai rekening penjahat sendiri. Jadi kita tinggal ngejar kan, oh rekening ini KTP-nya di sini, kita kejar dapet gitu, suruh balikin duitnya. Sekarang mereka sudah tidak memakai rekening mereka lagi untuk menipu orang. Mereka bisa menyuruh orang buka rekening, jadi kayak rekening penampungan. Nah ini pernah kita tangkap lah ya, ada case, terus kita tangkap, ternyata yang memiliki rekening itu, yang nipu-nipu itu bukan rekeningnya si penjahat. Jadi rekening ini punya tukang parkir. Aduh kasihannya. Iya, tukang gado-gado, jadi diminta tolong sama si penjahat. Dan orang Indonesia itu kan baik hati. Dan penjahatnya juga nggak bilang kayak gini. Baik hati. Penjahatnya nggak bilang, tolong dong Pak, saya mau menipu nih. Nggak bilang. Ya, dia bilang, lah ya. Pak tolong bukain rekening saya ya, soalnya saya nggak bisa buka rekening, saya nggak punya EKTP. Anak atau KTP saya ketika di kampung lah, whatever lah ya. Anak saya TKW di Hong Kong, mau kirim uang ke saya, tapi saya nggak punya rekening. Bisa nggak Pak bantuin? Mau dong, tukang parkirnya kan bantuin. Kemudian dia dikasih komisi lah sama si penjahat itu 500.000. Juga ternyata ya. Seneng juga kan tukang parkirnya dapat 500. Tahu-tahu dikejar-kejar sama polisi. Loh, ini terus dia cerita, ini rekeningnya atas nama saya, tapi saya sudah berikan kepada seseorang yang minta saya bukain rekening. Nah, itulah tingkat keberhasilan jadi ngejar penjahatnya kan jadi turun nih, karena nggak pakai si rekeningnya penjahat. Nah, seperti itu. Jadi mulai tren nih. Jadi Sobat Lis harus ingat-ingat juga, jangan pinjamkan rekening kita ke orang lain. Bahaya loh pinjamkan rekening kita ke orang lain. Kalau cuma buat penampungan belanja online kayak gitu, kita dijadiin saksi lah sama polisi kalau dilaporin. Gimana kalau rekening kita dipakai untuk
teroris, penampungan teroris, atau tempat narkoba. Waduh, kita kan bisa jadi membantu Kebawa-bawa. kejahatan seperti itu. Jadi kayak kaki tangan hitungannya. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan tadi dari segi customer ya, yang mungkin hati-hati supaya nggak ketipu. Jangan gampang percaya kalau ada ads juga langsung diklik, cek dulu tokonya, followernya bener apa enggak, barangnya betul ada atau enggak. Nah, dulu saya pernah ketipu sih sebenarnya karena awal-awal banget tuh kayak followernya banyak, terus udah gitu barangnya menggiurkan, terus transfer. Nah, sejak kejadian ketipu, saya akhirnya memilih untuk ada di marketplace nggak? Mau di Tokopedia, kayak Shopee, kayak Blibli, itu jauh lebih aman. Jadi dari Instagram kita lead ke marketplace, itu yang akhirnya saya jadi belanja kayak gitu. Nah, cuman kalau dari segi si toko, bisa juga kena tipu juga kan? Betul, toko pun bisa ketipu. Kan sekarang kita selama masa pandemi atau sekarang kan orang maunya beli online, kita tentunya jualnya online. Bener Lisa, penjual pun bisa tertipu. Ini ada kisahnya nih. Nah, kalau kita jualan online tuh caranya seperti apa coba? Via WA kan biasanya. Ya, via WA. Terus transfer ya Kak? Transfer ya Kak, mau beli baju yang mana? Atau mau beli makanan kue? Sih, Makanan. Restoran juga. Ya, mau beli makanan yang apa? Oh, saya mau beli lupis, saya mau beli yang kue bolu, bla bla. Baik Kak, nanti transfer ya, totalnya 300.000 misalnya kalau toko transfer lah kita kan. Kita dia akan minta kirim ya hasil transfernya, bukti transfernya, struknya, transfer ya. Kita transfer ke tokonya. Nah, ini juga harus hati-hati yang punya toko. Nah, pada saat kalau orang kirim struk ke kita atau hasil transfer, kita harus cek di mutasi kita, masuk atau tidak. Masuk atau tidak, jangan mentang-mentang ada struk langsung deh kita kasih barangnya kita. Atau langganan. Nah, ingatnya, oh ini pelanggan kita, namanya kadang-kadang mereka mirip-miripin. Nah, ini terjadi nih, ada satu kafe lah tertipu, itu pun sampai akhir bulan baru sadar. Waduh, itu banyak banget tertipu. Pasti kenanya. Iya, udah ratusan juta Lisa. Jadi kafe? Betul, kafe. Luar biasa itu ya. Rame banget sih, sampai ratusan juta sih. Nah, jadi kita harus tahu di App Store, Play Store itu ada aplikasi yang bisa bikin struk. Mau struk Bank BCA ada, Bank A ada, Bank B ada, Bank C ada. Persis kita tinggal pilih mau transfer berapa, namanya siapa, persis banget. Nah, itulah yang membuat toko tersebut tertipu. Jadi harus ngecek rekening dulu nih, sudah masuk apa belum. Dan ada satu lagi nih, terjadi di nasabahku. Penjahatnya lebih galak daripada tokonya. Jadi dia ceritanya beli emas nih, pada tatap muka loh Lis. Beli emas, nih jadi dia udah prepare nih, saya akan menipu toko tersebut. Angka ini, dan apanya juga udah niat banget deh pokoknya. Saya sudah transfer nih, ini struknya nih gitu ya. Terus dia cek, ini kebetulan nasabah yang pernah ikut edukasi. Wah, harusnya toko cek ini nih, pernah ikut edukasi ya. Terus dia cek, belum masuk. Tapi penjahatnya, gimana Bu? Nggak bisa kayak gitu. Ini saya sudah transfer. Masnya mana? Kok belum diserahkan? Berarti Ibu nipu saya. Lebih galak. Lebih galak kan? Saya telepon polisi buat nangkap Ibu. Telepon gitu? Ibunya langsung telepon ya. Kalau ketemu Lisa, ibunya ketakutan. Ibunya telepon ke Halo BCA. Beneran dana saya tidak ada, belum masuk? Belum. Ibu bertahan, jangan berikan barangnya. Dia mau laporin saya ke polisi. Saya bantu nanti kita bantu Bu, gitu ya. Karena kita yakin memang dananya belum masuk. Dan ini juga rekening abal-abal dari rekening berapa sih. Jadi kita tidak usah takut, kita bertahan selama dananya belum masuk. Jangan berikan barangnya ke kita. Sebenarnya walaupun weekend atau apapun juga sebenarnya ada tulisannya. Bukan berarti karena weekend ya kali Senin baru masuk, nggak ada teori begitu sebetulnya kan. Iya, tetap ada mutasinya kelihatan kok. Kena maintenance hour, biasanya malam. Udah tapi kayak belum masuk deh. Iya kan, atau udah masuk. Iya, itu juga harus cek dulu mendingan. Betul. Udah masuk atau belum. Kadang-kadang struk palsu ini sengaja dilebihin dananya. Misalnya dia belanja 9 juta.
dia struknya tulis 10 juta. Ini saya sudah kirim struk ya 10, tapi kelebihan nanti transfer aja. Itu 1 sering juta. banget. Itu sering banget. Kembali ke rekening yang Iya. si penjahat sebut. Karena kalau pas-pas nggak ada apa yang mau ditipu. Kok cuman Betul gitu ya kan? Iya, kebanyakan dilebihin. Jadi dia sengaja lebihin. Memang dia nggak ngambil barang, Iya. tapi dia butuh kita transfer kelebihan dana. Yang paling luar biasa 250.000, terus dia bilang ditransfernya 2,5 juta. Iya. Ya, jadi yang ketipu tokonya atau siapa nih? Seakan-akan, aduh, saya kelebihan 0 nih, bisa balikin nggak? Harusnya 300.000, saya transfer 3 juta, tolong balikin 2,7 ya. Kita, oh kan kita baik hati. Iya. Oh baik, ditransfer kemana ya? Kita nggak pakai ngecek. Ngecek juga enggak. Langsung transfer 2,7. Udah jatuh ketimpa pula. Aduh, luar biasa. Jadi Sobat List, kalau misalnya kalian sebagai customer juga harus hati-hati. Kalau kalian sebagai owner toko juga lebih hati-hati. Jadi karyawan-karyawan dipesenin, jangan sembarangan percaya. Asal udah bukti transfer, foto-foto, screen cap itu berarti benar. Mesti dicek lagi ke staff accounting-nya atau ke back office bahwa benar udah masuk atau belum. Gitu ya Bu Ani ya. Oke. So, hari ini perbincangan kita mengenai online shop dan mengenai tipu-tipu. Kita bahas tuntas hari ini. Dan terima kasih Sobat List sudah mengikuti dari episode awal sampai sekarang pembahasan kita mengenai fiktif di dunia perbankan ya, yang bisa kita hindari sebenarnya. Dan semoga informasi hari ini berguna bagi Sobat List kalian. Sampai jumpa di episode minggu depan. Bye!